Kita bikin keterangan dulu, tadi salesnya itu ada 500 produk dengan harga satuannya 10 juta, sehingga dapat total 5 miliar. Terus cost-nya itu 7 juta per produk, ada 500 produk, totalnya itu 3.500.000. Kita minta, yang diminta itu jurnal penjualan. Ini kayak biasa aja ya, sales, COGS inventory. Ingat COGS inventory muncul pas ada salesnya. Ini tinggal kalian kali 350 yang terjual dikali satuan 10 unit, dapat 3.500.000. Kemudian COGS-nya 7 juta dikali 350, dapat 2.450.000. Nah, kemudian kita bakal ngejurnal pengiriman 50 unit ini. Hati-hati, dia yang diminta prospektif atau atau kontrak terpisah. Kalau prospektif, seperti yang kemarin ditentilin sama si Purkon, kalau prospektif ini nanti kita bakal satuin sama nilai sisa yang belum dikirim, produk yang belum dikirim. Itu artinya dia bakal melanjutkan kontrak yang lama. Berarti kalau misalkan digabung, kita harus nyari nilai rata-ratanya untuk satuan produknya. Tapi kalau misalkan modifikasi kontraknya itu dia berbeda sama produk yang sebelumnya, itu artinya dia bakal ada kontrak baru. Kontrak baru itu ya udah lebih gampang nilainya masing-masing gitu. Nah, karena di sini prospektif, maka kita artinya melanjutkan kontrak yang lama dengan mencari nilai rata-rata. Tadi kan ada 500 unit produk. Terus udah dikirim 350. Sisakan nih 150 produk. Satuannya itu 10 juta. 10 juta ya. 10 juta. Jadi total yang belum dikirim ada 1.500.000.000. Kemudian dia nambahin 100 laptop. 100 laptop harga satuannya 9 juta. Totalnya 900 juta. Terus sehingga total yang belum dikirim itu produknya ada 250. Total harganya ada 2.400.000.000. Kalau kita cari harga satuannya tinggal 2.400.000 dibagi 250, dapat 9 juta, dapat 9.600.000 untuk satuan produknya. Terus kita jurnal seperti biasa, cash sales, COGS inventory. Nah, nilainya ini pakai nilai yang baru ya, nilai rata-rata 9.600.000 dikali sama 50, dapat 480 juta. COGS-nya pakai nilai yang sama, karena kan nggak ada ngaruh kan ke COGS. 7 juta dikali sama 50 produk, dapat 350 juta. Nah, di modifikasi kontrak ini ada yang bingung nggak? Kalau ada kita lanjut ya. Selanjutnya yang B itu transaksi ini. Kita bakal ngalokasiin harga masing-masing itu sesuai dengan relatif standalone-nya masing-masing. Contohnya sini pada 28 Maret PT ADA menjual barang, cost-nya 200 juta. Cost-nya 200 juta, kemudian harga jualnya 280 juta. Harga jual ini termasuk biaya instalasi. Instalasi itu kalau satuan dijual 30 juta. Nah, kalau barangnya sendiri itu 270 juta. Jadi kalau misalkan ini normalnya kan 300 juta kan, tapi dia karena beli sekaligus maka cuma 280 juta. Instalasi dianggap sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Barang dikirim 28 Maret, tapi instalasi baru selesai 1 April. Dalam kontrak disepakati bahwa PT ADA belum berhak menagih pembayaran sebelum instalasi selesai dilakukan. Jadi selama instalasi selesai itu kita nyatet AR ya, karena baru bisa ngakuin cash pas tanggal 1 April instalasi itu selesai. Yang pertama, buat jurnal untuk tanggal 28 Maret. Nah, jurnal 28 Maret ya kita catat jurnal penjualan biasa, tapi pakainya AR. Kemudian karena ini instalasi dan barangnya terpisah, kita catat masing-masing sales revenue berapa, unearned service-nya berapa. Caranya gimana? Ya kita cari perbandingannya aja. Barang kalau dijual satuan 270,
per totalnya kalau beli 2 normalnya dikali sama harga belinya. Harga jualnya 280 juta, dapat 252. Kemudian begitu juga dengan instalasi. Instalasi kan 30 per 300 dikali sama 280 juta. Nah, masing-masing dapat nih. Kemudian kita catat COGS inventory, ya yang ada di soal aja berapa 200 juta. Terus yang kedua, berapa jumlah pendapatan untuk kuartal pertama? Ya, pendapatan baru bisa diakuin ketika dia udah selesai melaksanakan kewajiban kan. Karena dia baru selesainya penjualan, maka yang baru dicatat penjualan. Nanti pas di April, awal kuartal kedua, itu dia boleh nyatet ini sama ini. Pas udah selesai. Terus, yang C ya. Yang C itu transaksi tentang sales return and allowance. Di sini tanggal 1 Desember dia menjual dan mengirim tas secara kredit dengan total harga 200 juta. Nah, salesnya 200 juta, costnya 150 juta. Dia memberikan hak kepada retailer untuk mengembalikan tas yang tidak terjual dalam waktu 1 bulan setelah pengiriman. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengembalian normal adalah 10%. Tanggal 19 Desember 2019, retailer mengembalikan tas harga 30 juta. Buat jurnal untuk tanggal 1 Desember dan 19 Desember. Nah, 1 Desember kan kita transaksi penjualan kan. Biasa, karena dia secara kredit, AR pada sales sebesar 200 juta. Jangan lupa COGS inventory 150. Kemudian tanggal 19 itu ada ini return, pengembalian tas. Sales return pada AR sebesar 30 juta. Nah, terus kita catat ini return inventory pada COGS. Berapa nilainya? Kita cari dulu nih. Dia yang dibalik itu, yang dibalikin itu berapa persen dari penjualannya. Ternyata 30 juta itu 15% dari si 200 juta. Maka kita akun COGS juga 15%. 15% dari total COGS keseluruhan. Dapat 22.500. Nah, di sini tulis asumsi nih. Ekspektasi return itu biasanya kita catat di akhir penyesuaian tutup buku ya. Ekspektasi return dicatat di akhir periode. Ya misalkan tutup bukunya tiap bulan gitu. Nanti dicatat 31 Desember atau tiap tahun. Nah, ketika return terjadi selama masa operasional ini, itu langsung catat jurnal biasa ini. Kan di sini karena dia kan ekspektasinya bakal ada pengembalian 10%. Ternyata dia kembalinya 15% lebih besar, makanya kita selama masa operasional itu nggak perlu lagi bikin jurnal estimasi atas returnnya itu. Jadi nanti pas jurnal returnnya kalau misalnya ada ekspektasi 10%, baru kembali 5%, nah 5%-nya itu baru kita jurnal di akhir periodenya, kayak gitu. Karena bisa aja ekspektasinya ini kayak gini kan, dia lebih aktualnya itu lebih besar daripada ekspektasinya gitu. Terus yang kedua, berapa jumlah sales revenue untuk tahun 2019? Ya kita carinya gampang kan, tinggal sales dikurang sales return, dapat 170. Sales return ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada dilanjut ya. Nah, yang soal D ini tentang konsinyasi. Pada awal Desember, konsinyur mengirim barang dagang 150 juta, kosnya 150 juta, ke konsinyi dengan membayar biaya pengiriman, biaya kirimnya 2 juta, kemudian si konsinyi ini membayar biaya iklan 2 juta. Pada akhir tahun 2019, Toko Gembira melaporkan bahwa 70% dari barang dagang telah terjual. Salesnya udah 70%, kemudian dengan nilai 150 juta. Toko Gembira juga menyerahkan uang hasil penjualan kepada konsinyur setelah sebelumnya mengambil penggantian biaya iklan dan 10% komisi. Nah, biaya iklan ini di-reimburse sama si konsinyur. Komisinya 10%. Jurnal pada saat PT Sadar menerima uang tunai hasil penjualan. Nah, jurnalnya ini kan. Tapi sebelum ini kita bakal bahas sedikit dari awal, biar nanti misalnya itu agak paham gitu.
Yang pertama itu ada jurnal pengiriman. Pengiriman ini bukan dari harga jual ya, tapi dari cost-nya dia, cost barangnya itu berapa. Ini tinggal reklasifikasi jenis inventory dari finish to inventory menjadi inventory consignment sebesar 150 juta. Terus ada biaya kirim 2 juta itu menambah nilai inventory. Semua dikapitalisasi selagi masih ke pihak konsinyi. Nah, itu langsung nambah nilai inventory consignment-nya sebesar 2 juta. Terus jurnal penjualan dan iklan. Nah, ini nggak nyatet si konsinyur ini karena kan semua transaksi itu adanya di si konsinyi ini, si toko gembira. Dia bakal nyatetnya kapan? Dia nyatetnya pas nerima uang tunai. Pas nerima uang tunai, si perusahaan ini, si konsinyur ini bakal nerima ini dulu yang pertama, pendapatan kan. Pendapatan dari konsumen itu senilai 150 juta. Nah, ini ada dua asumsi nih. Dia 70%-nya itu 150 juta, atau 150 juta itu 100% gitu. Kalau menurutku ini dia udah 70%-nya gitu. Jadi langsung catat 150 juta. Kalau misalnya 150 itu 100%, ya tinggal kita kaliin aja 70% kali 150. Nah, ini aku bikin ini nih. 150 juta itu udah pendapatan bersih dari konsi ini. Kemudian kita nyatet ini reimburse atas biaya iklan yang dilakukan sama si toko gembira 2 juta. Kemudian ada kita bayar komisi kan, 10% dari penjualan, 10% dari 150, dapat 15 juta. Sehingga kas yang kita terima bukan lagi 150, tapi selisihnya dapat 133 juta. Gitu. Atau kalau misalnya mau dipisah-pisah boleh, komisi expense pada cash, advertising pada cash, ntar cash pada revenue. Kemudian karena di sini ada revenue atau sales dan sejenisnya, itu kita jangan lupa catat COGS. Dari mana COGS-nya? Dari 70% dari yang, oh ini belum. COGS-nya itu dapat dari 70% yang terjual dikali sama inventory selama periode tersebut gitu kan. Inventory-nya kan ada ini sama biaya kirim kan, biaya pengiriman ya. Jangan lupa ini ditambahin, atau semua yang dikapitalisasi jangan lupa ditambahin untuk ngitung nilai COGS. Nah, dari konsinyasi ini ada yang mau tanya nggak? Atau masih bingung? Sepi amat ya? Lanjut lagi. Aman. Oke. Sab. Ya. Yang dikapitalisasi itu apa aja sih? Baru ini doang kan, kalau di Yesos sih cuma dia kirim doang. Pokoknya biaya-biaya yang dari pihak konsinyur ke konsinyi sih tahu. Pokoknya selagi dia masih dalam satu pihak itu, masih dalam internalnya itu langsung dikapitalisasi dia, kecuali dia udah ke misalkan ke konsumen, itu udah beda lagi gitu sih. Kalau menurut Pak Eri yang aku dengar gitu. Oke, Sab. Oke. Kita lanjut ke ya. Nah, yang di E ini juga aku sedikit ragu. Jadi kalau misalnya ada jawaban lain boleh diinfoin. Ini tentang repurchase agreement atau pembelian kembali atas penjualan ya. Contoh di sini PT Segar menjual mesin dengan harga 50 juta tanggal 1 Juli. Tunai dengan perjanjian PT Segar akan membeli kembali mesin tersebut pada tanggal 30 Juni dengan harga 54 juta. Kalau di sini dia udah diketahui nih tingkat suku bunga 8%. Tapi kalau misalnya belum, ntar kalian lihat Excel sebelumnya yang temper itu ya. Nah, di sini kita cari yang ditanya dibuat jurnal untuk tanggal 1 Juli dan 30 Juni. Harga jual tadi 50, harga belinya 54. Pas tanggal 1 Juli, untuk khusus transaksi repurchase agreement, walaupun dia masuknya ke revenue recognition,
nggak boleh ngakuin adanya sales atau revenue ya, tapi dia ngakuin utang gitu, karena nanti bakal ngelunasin lagi kan, ngembaliin lagi barangnya dia jual itu. Nah, dicatat jurnal itu biasa cash pada liability kepada siapa senilai 50 juta. Terus tanggal 31 Desember itu kita nyatet ini bunga, nyatet bunga terutangnya, interest expense pada liability to PT Bugas. Nah, ini nilainya 8% dikali sama carrying amount awalnya kan 50 juta dikali sama 6 bulan dari Juli sampai Desember 2 juta. Kemudian tanggal 30 Juni kita sebelum kita beli lagi, kita harus nyatet bunganya dulu, interest expense pada liability. Nah, kalau misalnya harusnya itu kan dia bakal dikali sama carrying amount. Carrying amount itu kan 50 ditambah 2 kan. Nah, tapi kalau masukin nilai itu, dia nilainya itu nanti pas pelunasan nggak 54, lebih gitu. Jadi coba ya. Kan dikali 6 per 12, dikali ini tambah ini. Nilainya itu 2.080, jadi nanti pas lunasan itu nilainya 54.080.000. Tapi lagi itu ada yang ngasih tahu selama dia dikasih tahu nih tingkat suku bunganya 8% dan nilai harga belinya itu 54 juta, ya udah berarti 8% itu untuk 1 tahun gitu, dibagi 2 juta 2 juta gitu. Makanya aku pakai ini sementara, interest expense sama-sama 2 juta. Sehingga pas pelunasan itu nilai carrying amount liability-nya 50 tambah 2 tambah 2. Sehingga dapat 54. Nah, belum nemu juga pas pelunasan ini ada nilai gain atau loss untuk report case, ini belum nemu juga sih. Nanti kalau misalnya ada di internal. Atau mungkin ada jawaban lain yang punya masukan atau saran. Harusnya kan dia dari carrying amount liability-nya kan kalinya. Atau gimana? Sama? Oke, kalau nggak ada lagi, kita ke soal berikutnya ya. Aman kan tadi yang salah satu? Dari Mas Budi? Oke. Aman mah ini ya, berarti udah siap UAS, insya Allah. Kita lanjut ke, kita lanjut ke ini ya, nomor 2. Soal nomor 2 itu, kalau kalian lihat itu, udah jelas ya pensiun. Di sini kita dikasih data, suruh nyari ini, kertas ya, buat kerja sama jurnal. Nah, di sini cukup ini nih, cukup kompleks semua ada. Dia ada bakal ada nih gain or loss dari DBO, terus bakal ada gain or loss dari asetnya, kemudian dia ada pas service cost, gitu. Semua ada di sini. Pertama kita buat kertas kerja pensiun. Kertas kerja pensiun ini udah tahu lah ya formatnya kayak gini. Kemudian ini sampai sini tuh itu jadi acuan untuk buat jurnal. Yang ini sama ini jadi memo. Memo buat apa nanti? Buat ini bakal dimasukin ke laporan keuangan gitu. Terus kita masukin salah satu nih nilainya. 1 Januari itu ada nilai DBO senilai 7.500.000. Kemudian plan aset 5.500.000. Oh ya, tambahan lagi untuk nilai-nilai ini tuh gampangnya itu sisi normalnya itu debit. Jadi kalau misalkan dia ada kredit, itu tinggal kasih minus gitu ya. Jadi misalkan tadi kan ini DBO itu utang, maka dia saldo normal kredit, harus diminusin gitu aja, atau dikurungin. Terus karena DBO-nya lebih besar daripada plan aset, maka ada selisih, ada net dari net definite obligation ya, senilai 2 juta. Kemudian
kita masukin PSC nih. PSC jangan lupa sebelum transaksi-transaksi lain atau nilai-nilai lain. PSC-nya nilainya 210 juta. 210 juta dia nambah pembayaran tahunan sama menambah DBO. Sehingga balance-nya itu 1 Januari, DBO-nya 7710. Terus kita masukin deh ini nih. Kalau kalian bingung ininya apa, ini bakal ada asset loss atau liability loss enggak ya? Nah, bikin aja dari sini service cost dulu, interest expense, interest revenue, contribution, benefit. Nah, ini kan selalu ada nih 5 ini. Nah, ini kalian kasih dua kolom gitu untuk kalau misalkan ada. Nah, pertama service cost yang ada kan 1 juta. Kita masukin nih, nambah annual service cost, nambah DBO. Kemudian interest expense. Interest expense itu persentase rate 10% dikali sama DBO kan. DBO-nya pakainya ini nih, pakai balance yang telah tambah PSC, jangan lupa. Jangan yang ini. Pakainya 7710 dapat 771.000. Interest expense nambah berarti liability-nya nambah, gitu DBO-nya nambah. Kemudian interest revenue juga 10% dari plan aset. 10% dari 5,5 dapat 550 juta. Revenue nambah, asetnya nambahnya stok dan asetnya. Terus kontribusi 1,8. Tadi kan kontribusi itu kan kita bayar ke dana pensiun kan. Nah, atas bayaran itu kan mengurangi kas. Aset kita yang kita investasiin itu nambah nilai 1,8. Benefit itu tadi yang dana pensiun kasih ke karyawan sebesar 120. Dia nggak ada pengaruh ke jurnal, tapi dia ngaruhnya ini. Utangnya kan berkurang karena udah dibayar ke karyawan. Investasi di dana pensiun juga berkurang. Kemudian kita cari nih ada aset gain atau loss nggak? Kalau di sini ada actual return, ada 520. Terus tadi kita bandingin sama apa? Aset ini. Interest revenue. Ya, di sini actual return-nya lebih kecil kan daripada yang kita hitung 550. Maka ada selisih sebesar 30 sebagai aset apa? Ya. Nah, ya, jadi kalau misalnya actual return lebih kecil itu loss ya. Loss sebesar 30. 30-nya bakal masuk OC tadi kan. Dan pokoknya aset loss, liability loss itu bakal masuk OC. Karena dia loss, nambah ini kan apa? Dan aset kita berkurang kan, harusnya dapatnya 550 tapi cuma 520. Ada pengurangan di plan aset sebesar 30.000. Kemudian yang kedua ada liability. Liability-nya dari mana ini? Tadi. Gain or loss DBO. Hasil pembayaran 31 Desember. Itu. Ya. Ya. Jadi kita tambahin ini sampai sini nih. Gitu kan. Kita zoom dulu ya. Kalau kita hitung ini sampai sini itu dapat 9361. Sementara menurut aktuaris itu nilai akhirnya harus 9430. Maka ada selisih. Ada selisih 69.000. Tadi kan sini masih 93. Untuk menjadi 94 kan kita harus nambah utang kan, harus nambah DBO-nya. Ini harusnya minus ya. Ini minus ya. Ini sebentar. Nah, harusnya itu 9430, tapi tadi dia
baru ngitung dapat 9361, maka harus diminusin 96.000 supaya dapat 9430 kan. Dan 69.000. 69.000 ini kan jadi jadi liability, menambah OC. Nah, karena di sini positif, maka di sini loss kan normalnya itu debit, liability loss. Karena nilainya itu lebih besar harusnya dari yang seharusnya kita hitung. Nah, kita udah dapat nih nilai asset loss, liability loss. Kita totalin jurnalnya yang harus kita catat nanti. Dari financial cost. Nah, financial cost ini boleh kalian gabung ke annual service cost, boleh dipisah gitu. Tapi menurutku enakan dipisah sih, jadi ketahuan. Nah, ini kita totalin dapat 221. Annual service cost-nya kita totalin dapat 1210, cash-nya minus 1,8, OC-nya 99, pensiun aset atau liability-nya berapa. Nah, ini juga kalian jangan sampai lupa. Ini dapatnya dari, kita cari dulu ini selisihnya. Selisih akhirnya harus berapa? Dapat 1,730.000. Sementara awalnya kita punya minus 2 juta. Maka harus ada positif kan, positif 270 juta untuk dapat nilai akhir segini. Maka yang nanti kita tambahin ke jurnal nilai ini. Terus jurnalnya biasa tadi kan ini. Nah, untuk mastiin kalian udah benar atau enggak, bukan benar atau enggak sih, mengarah ke benar atau enggaknya, nilai ini, pokoknya nilai general jurnal sampai sini, itu nilainya harus 0. Coba kita coba ya. Ini sampai sini. Nah, nilainya 0. Kalau misalnya masih ada selisih, kalian cari nih biasanya di OC atau di biasanya di OC sih gitu. Harus 0 general jurnalnya. Sehingga nanti ngejurnalnya financial cost atau ya selisihnya ini paling besar yang mana, atau interest expense. Kemudian pension expense, annual service cost itu pension expense ya, 1210. Kemudian yang debit lagi nih, OC. OC-nya 99.000. Kemudian pensiunnya aset atau liability nih, karena debit yang nilainya positif maka masuk ke pensiun aset. Nah, sisanya itu tinggal pas kan. Nah, kalau kalian totalin ini hasilnya segini sama kayak yang di sini. Gitu. Ini tambahan aja. Statusnya itu DBO-nya tadi 9430 dan asetnya 7,7 sehingga net DBO-nya ditambahkan 1,730. Nah, kertas kerja pensiun dan jurnalnya ada yang bingung? Iya, nggak apa-apa, Deng. Formatnya tuh kayak gini terus nggak sih? Iya. Jadi waktu mau ujian nanti ditulis duluan nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Mungkin ini mau dikerjain pertama ya. Biar gampang. Bikin formatnya dulu. Ya, umumnya gini sih, nggak ada yang lain-lain. Kali ini campur ini atau ini bisa gitu. Siap. Ya. Untuk interest expense itu yang di jurnal itu selalu selisih antara interest expense sama revenue kan? Mungkin nggak revenue-nya tuh lebih besar dari expense itu nggak apa-apa kan? Yang penting Nggak apa-apa. Jadi aku ambil interest expense kenapa? Karena ya ini nilainya kan debit positif. Nah, positif itu bisa expense kan. Gitu tuh masukin ini. Atau kalau misalkan bingung, ya ini 221 ini masukin aja ke pensiun expense gitu. Yang penting berarti selisihnya kan, nggak apa-apa yang mana lebih besar. Iya. Revenue. Oke, Sab. Iya. Makasih. Ya. Ada lagi? Sab mau nanya. Iya. Seandainya selama tahun berjalan tuh nggak ada interest revenue kan, karena kita nggak ada plan aset. Karena ini anggap aja pertama kali nggak ada plan aset sama DBO ya nggak. Terus kita bisa ngitung interest expense karena ada facilities cost, misalnya gitu. Kemudian kita kan kalau menghitung interest revenue
pakai plan aset awal kan, tapi plan aset awalnya 0 gitu. Iya. Tapi bisa kasih tahu ada actual return sebesar 500.000. Actual return-nya masuk ke finance cost atau masuk naik? Actual return itu berarti kan jadi keuntungan kan? Keuntungan bakal masuk ke aset gain ini. Iya, itu nanti masuk, kita nulisnya di financial cost atau di OCI. OCI, itu udah pasti. Yang tadi itu, pokoknya aset sama liability ini masuk OCI. Oke. Masih salah. Oke. Soal UAS PLKM ya, Yan? Atau gimana? Iya, weh, bingung. Ya, ntar aku bahas soal UAS PLKM sih, santai aja. Ntar keluar kok. Tapi itu nanti kan, masuk ke OCI kan berarti? Iya, di OSI ntar itu. OCI itu tadi nih. Mana ya? Ini tadi nih, ada 2 ini. Yang ku dapat dari buku ya. Sama dari plan aset. Ada lagi? Ini saldo UAS tahun berapa? Tahun lalu. Belum buka ya. Soalnya beda di saya nggak tahu aku yang salah lihat atau enggak. Nggak tahu ya. Oke, Yang mana? Oke ya, pensiun aman lah ya. Pokoknya inilah hati-hati. Biasanya dia suka mancing-mancing. Yang selanjutnya soal 3. Soal 3 ini tentang leasing. Nah, leasing ini cukup absurd materinya lah. Kalau misalnya ada salah nanti tolong koreksi aja ya. Nomor 3 itu dia si Coffee Talk ini bakal nyewain ke Coffee Bone ini, mesin roasting kopi. Dia tanda tangani tanggal 1 Januari dengan nilainya segini, keterangan segini. Tentukan klasifikasi transaksi sewa di atas bagi Coffee Talk dan Coffee Bone. Analisis seluruh indikator yang diperlukan untuk menentukan klasifikasi. Ini gampang lah ya. Coffee Talk tadi kan sebagai leaser, Coffee Bone itu leasing. Residual value-nya dia di sini, si lessor itu memperkirakan terdapat residual value. Atas nilai residual value tersebut, Coffee Bone tidak bersedia memberikan jaminan, berarti kan unguaranteed, nggak ada garansinya. Nah, di sini ada increment, ada ini return implicit dari si lessor 8% dan dari Coffee Bone itu 9%. Terus pertama untuk si lessornya itu kita pakai ini kan, uji klausal kan, dia masuk mana. Sebenarnya kalau udah salah satu udah terpenuhi, udah pasti itu financial risk kan. Nah, biasanya kalau aku cobanya ini di sini nih, paling gampang. Masa sewanya udah lebih dari 75 atau belum. Nah, coba kita cek satu-satu, apakah ada transfer kepemilikan yang pertama? Tidak kan, karena itu biasanya cuma sewa doang gitu. Masa sewa nanti bakal balik lagi di akhir periode sewanya. Nih, tidak menawarkan adanya opsi beli, jadi bakal tawarin opsi beli. Terus kalau tidak lagi kita ke opsi ketiga. Apakah termin sewanya lebih dari 75%? Sewanya tadi kan 5 tahun. Masa manfaatnya 6 tahun. Ya, 5/6 tinggal kita kali sama 100%, dapat 83%. Berarti udah lebih dari 75. Nah, sampai sini sebenarnya udah tentu sebagai finance lease. Tapi kita coba lagi sampai terakhir ya. Apakah present value lease payment ini lebih dari 90% fair value-nya? Gimana cara hitungnya? Nah, fair value tadi kan 23.000. 23.000, ada residual value 4.000. Untuk nentuin lease receivable kan, fair value dikurang sama residual value kan. Dapat ini, kalau misalnya ada lagi nanti nilai
selisih antara garansi residual value sama atau all garansi itu nanti ditambahin lagi sebagai list receivable. Nah, karena di sini kan di unguaranteed dan dia nggak dikasih tahu nilainya menurut si Coffee-Bean berapa yang bakal dibalikin, maka ini kita asumsinya sama 4.000. Maka nilai list receivable-nya tinggal fair value dikurang sama present value dari residual value, dapat 2.700 sekian. Sehingga list receivable yang seharusnya diterima sama si lessor itu 20.277. Kita bandingin nih untuk yang nomor 4. Apakah dia lebih dari 9%? 20.277 kita bandingin sama 23.000. Dapat 88%. Dia kurang kan? Dia tidak memenuhi. Dan apakah lessor tidak ada alternatif menggunakan aset? Tidak ada alternatif menggunakan aset. Ya karena kan selama masa sewa itu semua asetnya diserahkan ke si lessor kan, ke si lessee kan. Jadi jawabannya iya. Nah dari sini tuh udah kita tentuin bahwa transaksi ini merupakan finance lease. Kenapa finance lease? Selain dari 5 ini kita gimana cara nentuin lagi kalau dia finance lease? Yang kedua itu jangka waktu sewa. Jangka waktu sewanya kan di tadi 5 tahun. Lebih lama kan dari 1 tahun ya, maka jangka waktu sewanya panjang. Terus dan juga dia nggak bisa dibatalin, non-cancelable. Gimana kalau dari Coffee-Bean? Nah, dari Coffee-Bean ini. Coffee-Bean itu kan tadi dari pembayaran tahunannya sama ini atau yang disoalkan 4703 ya. Beda koma-koma lah sama hitung-hitungan. 4703. Kalau kita cari list liability-nya, kita kaliin kan sama present value annuity-nya yang annuity yang itu ya, factor present value annuity factor annuity due gitu, annual factor annuity due dapat 4,3 ini. Nah, ini dapatnya dari mana ya? Ini yang 1 min 1 per sekian gitu, nanti tinggal dikali 1 plus bunganya 8%. Terus dapat 20,27. Nah, nilai liability harus sama nilai receivable yang dihitung sama si lessornya. Kalau lessor itu dia mundur, kalau si Coffee-Bean kalau si lessee dia maju gitu baliknya. Tapi nilai ini harus sama. Maka di sini indikator klasifikasi untuk si lessee kan nggak seribet si lessor. Jadinya masa sewanya itu apakah lebih dari 1 tahun? Iya kan. Terus apakah pembayaran sewanya lebih dari $5.000? Ini kan dia masa sewanya 4.700 tidak ya. Tapi karena salah satunya udah memenuhi, maka dia udah bisa diakui sebagai finance lease gitu. Terus susun jurnal yang diperlukan oleh Coffee-Talk dan Coffee-Bean selama tahun 2019. Nah, di sini. Kalau sebagai lessor, dia ngakuin list receivable pada sales revenue kayak penjualan. Karena ada sales, ada COGS, dan inventory. Kemudian nilainya ini tadi ya, kita hitung list receivable-nya kan dapat dari fair value dikurang sama residual value, dapat 22,77. Terus COGS-nya itu dari ini nih cost-nya si nilai buku atau nilai bukunya nih, 16.000. Kenapa ini ku merahin? Karena sebenarnya dia kan soalnya ini kan nggak bergaransi kan, terus karena nggak bergaransi, nilainya itu sama, residual value dan expected residual value sama 4.000, itu nggak ada pengurang gitu. Nanti bedanya antara garansi dan tidak digaransi itu di COGS sama di sales-nya gitu. Ada di soal berikutnya ya ntar. Nah ini karena dia nggak ada ngaruh apa-apa, pakai langsung aja cost-nya sebesar 16.000. Terus rate of use-nya tadi kan kita hitung ya, nilai payment-nya berapa untuk tahunannya yang ini. Terus kita kali sama ini vektornya, dapat liability-nya sama list receivable 20,27.
Terus pembayaran pertama bagi lessor itu case pada list receivable 4703 atau 4702, sekian. Bagi si lesinya ngurang list liability pada case 4703. Terus di akhir tahun ya, di akhir tahun itu ngakuin pendapatan bunga atau beban bunga gitu. Nah, yang bagi si lessor ini ngakuin pendapatan bunga list receivable pada interest revenue. Nah, di sini dia interest expense pada list liability, nilainya juga sama ya. Ini aku pakai nilai 8% ini implicitnya. Terus jangan lupa depreciation expense pada rate of use. Nilainya dari ini dibagi sama masa manfaatnya ya. Masa manfaat tadi masa sewanya 5 tahun. Dapat 4.000 sekian. Kalau mau dibuat ininya, amortisasinya atau tabel ininya, dapat nih segini. Jadi akhir tahun terakhir udah nggak ada pembayaran lagi. Terus yang C itu, jika disepakati residual value-nya tadi kan 4.000 yang dijamin oleh Kopibun, dan Kopibunnya ini memprediksi dia bakal baliknya cuma 3.000. Bagaimana pengaruh kesepakatan ini bagi Kopitalk dan Kopibun? Lengkapi dengan jurnal. Ini yang C nih. Tadi kan yang disepakatin 4.000, tapi yang kita ekspektasi itu kembali cuma 3.000, maka ada selisih 1.000 yang bakal kita hitung sebagai penambahan nilai list payment atau list receivable. Betul. Nah, bagaimana cara hitungnya? Tadi kan kayak biasa, kita cari list receivable-nya, fair value-nya berapa, kita kurang residual value-nya, 4.000, pakai ininya single amount ya. Tapi pokoknya annuity itu untuk nyari nilai tahunan sewa. Itu doang. Nah, dapat nih 20.277 hasil pengurangannya. Terus karena ada kemungkinan bakal kembalinya berkurang, nggak 4.000 tapi 3.000 doang. Nah, selisih 1.000-nya ini bakal kita cari pakai single amount juga. Single amount, kemudian dapat 680. Sehingga nilai list receivable tadi kan rumusnya itu payment dari sewa ditambah sama garansi maupun yang tidak bergaransi, dapat segini 29.58. Terus kalau bagi lesi pembayaran tahunnya kan tadi 4703 atau 4702,47. Kemudian kita selama 5 tahun itu berapa sebenarnya gitu ya. Kita present value-nya annuity dulu dapat 20.277 nih, 20.277 sama ini. Kemudian karena dia ada kemungkinan loss gitu, ada kemungkinan gagal bayar 1.000, maka itu sebagai penambah nilai utang dia, sebagai nilai sewa dia 1.000. 1.000 ini kita single amount dulu, dapat nilai yang sama kan. Sehingga list liability atau rate of use-nya dapat 29.8, sama dengan nilai list receivable yang diterima sama lessor. Jurnalnya gimana? Jurnalnya ya sama kayak tadi, cuma beda nilai doang. Di sini tadi kan kalau di sini 20.277, ini 20.277, kalau di sini 20.958, termasuk dari present value probable dari si selisihnya itu. Terus di sini COGS-nya 16.000. Kenapa? Kalau di sini karena dia residual value, pokoknya mudahnya residual value itu semua catat aja nilai yang kita hitung, terus cost-nya 100% gitu, nggak ada ngaruh apa-apa. Nanti ngaruh apa-apa kalau yang tidak bergaransi gitu, di bawah nanti contohnya. Nah, nilai cost-nya kan tadi 16.000, kita masukin 16.000, kemudian cash sama list receivable-nya itu tetap 4703. Nah, jadi nilai ini tuh nggak usah kalian annuity-duin lagi gitu untuk nyari nilai tahunan, karena nilai tahunan itu pasti selama tahun sewa itu sama gitu, 4703. Nanti kan bakal ada selisih tuh. Selisihnya itu ini yang membedakan. Nilai ini sama kayak tadi, terus nih di akhir tahun itu si lessor itu bakal nerima inventory-nya dia yang tadi dia sewa, harusnya kan 4.000, tapi karena si lesinya itu cuma bisa mengembalikan 3.000, maka dia nyetir cuma 3.000.
1000-nya kemana? 1000-nya jadi kas dia. Jadi si inventornya direkas ke si kas gitu. Harus dapat inventor 4.000, tapi dia cuma dapat 3.000. Sementara dia nyatet list receivable-nya itu 4.000 yang diharapin kembali. Maka 1000-nya itu bakal masuk ke cash, nilai cashnya dia. Gimana kalau untuk si lesinya ini selain ngakuin utang atas sewanya dia ngakuin juga nih adanya pembayaran atas selisih itu, atas yang nggak bisa kebayar itu 1000 itu. Nah nanti di jurnalnya tuh gini, di jurnal di amortisasinya gini, ini kan nilai yang tadi ya gitu receivable ini sama tahunannya. Nah di di awal tahun berikutnya kan ada nilai 1000 ya, ada nilai 1000. Kalau di sini kan dia langsung 0 di tahun 2003-nya. Kalau di sini dia masih ada sekitar 925. Harusnya 1000 juga sih, karena mungkin ini ada pembulatan-pembulatan yang lain gitu. Masih ada nilai sisa gitu. Nilai sisanya kan harusnya 2023 itu masa sewanya udah habis. Nah, karena masih ada kemungkinan 1000 tadi masuk ke nilai sewanya, maka 1000-nya ini bakal masuk ke awal tahun berikutnya. Nah, ini tinggal kali biasa. Sehingga totalnya di sini tuh pas di awal tahun berikutnya 0. Nah, di sini sampai C doang, terus ku buat tambahan D ya. Bagaimana kalau soal tadi yang C itu residual value-nya kan 4.000. Tapi yang yang bisa dikembalikan cuma 3.000. Kalau yang tadi C itu bergaransi, kalau yang D ini nggak bergaransi. Gitu. Kita hitung tadi kayak biasa. Sebenarnya garansi tidak bergaransi ini perhitungannya si lesor sih, gitu. Nah, di sini tuh kita dapat nih. Tadi kan sama 2958. 2958 ini kalau yang bergaransi kan sama nilai sales-nya. Kalau dia tidak bergaransi, ingat nih, di sini nih beda. Sales revenue itu nilainya itu nggak termasuk sama selisih dari GRV dan ERV ini. Jadi 2277 benar-benar yang dia sewa doang berapa gitu. Dapat 20277. Terus nanti selisihnya kemana gitu? Selisih ya udah biarin aja kayak gini nanti karena ini berselisih sekian rupiah. Nah, nanti di sini juga bakal ada selisih yang sama. Dimana tadi kan kalau misalkan dia anggaran di residual value, nilai receivable kurang sama PP dari probable. Jadi dapat nilai sales. Kalau sini nilai COGS kurang sama PP probable. Nah, gini. Bedanya itu kalau misalkan tidak bergaransi, nilai sales revenue yang benar-benar nilai sewanya doang gitu. Nggak termasuk sih kemungkinan dia ada selisih gitu. Kalau misalnya list receivable tadi kan rumusnya itu payment ditambah sama garansi maupun yang nggak bergaransi kan, maka dapat segini. Bagaimana dengan COGS? Dia tidak bergaransi. Kalau COGS tidak bergaransi, nilai 16.000 tadi kan COGS-nya 16.000 ya. Nilai 16.000 itu udah termasuk 680 ini. Maka sebenarnya berapa nilai COGS yang benar-benar dari nilai tanpa adanya masukan selisih ini? Ya kita kurang aja 16.000 dikurang 680. Dapat 15.319. Inventornya berapa? Inventornya tetap 16.000 gitu. Jadi kalau misalkan ini kalian total, itu bakal ngasilin nilai yang sama gitu. Selisih ini sama selisih ini gitu. Karena selisih dari mana? Dari sini. Pokoknya kalau tidak bergaransi, dia nggak masukin nilai ini nih. Baik di sales maupun di COGS. Harus dikurangin. Itu. Ada yang masih bingung? Atau udah paham semuanya? Sap. Iya.
list receivable tuh bukannya baik dia unguaranteed atau guaranteed tuh ditambahkan ya? Iya, tambahin. Enggak. Tambahin ini. Ini kan hasil Maksudnya- tambah perubahan tambahin. Jadi list receivable itu kan harusnya sama kayak fair value nggak sih? Kalau gitu. Karena kalau di situ kan kamu nambahinnya cuma 1.000, sedangkan yang 1.000 itu kan ekspektasinya oleh si lisi. Harusnya 23.000 yang ini ya. Jadi kalau nggak salah ya, kayaknya 23 nggak sih list receivable yang dicatat, berarti 23 yang dicatat bagi lessor. Karena dia baik dijaminkan atau enggak, ya kan dia kan ekspektasi si lessor kan ngarepinnya 4.000. Nah, jadi mau dia garansi atau enggak garansi, ya dia nggak ada dikurangi itu, tetap fair value-nya tetap dicatat sebesar fair value. Ya enggak? Bentar ya. Oke. Coba lihat dulu ya. Tapi yang kemarin ngerjain PAKM selalu nilai ini enggak? TPL enggak? Kalau aku sih kalau dari lessornya kayaknya iya deh. Mungkin Soalnya kalau itu di buat PPT kalau itu kali. Apa kalau yang- karena nggak ada residual value gitu kali Ryan. Wah, di lesser ya. Lesser. 27. di atas tadi itu Sab. Ya kalau di sini semua nilai fair value-nya ya. Nah, Oh. Berarti kita kalau misalkan sebenarnya kalau ngitung nggak perlu ngitung receivable lagi dong. Kalau misalnya bagi lesser itu jumlah untuk lesser. lessor tuh sebenarnya kalau nggak salah ya, lessor tuh dia ngitung tuh buat nyari pembayaran tahunan gitu loh, pembayaran Tahunan doang. tahunan, iya. Nah, tapi urusan garansi atau nggak garansi, jadi pembayaran tahunan ditambahkan lagi present value, residual value, jadi kembali lagi ke list receivable. Gitu nggak? Ya nggak, Pon? Gitu nggak sih, Pur? Oh. Soalnya di PPT sama di buku praktik KKM kayak gitu. 100.000 ya. 100.000 apa per value ya? Referensi 25 ini. Iya ya. Maksudnya tadi Oh.
Oh iya ya benar-benar. Berarti kan tadi eh list receivable sama dengan repeat payment ditambah garansi atau garansi residual value. Gitu ya. Jadi kan ini ditambah ini. Jadi hasilnya itu fair value gitu kan? Oh, Sab. Oke, berarti ini 23.000. Nah, berarti ada beda ya. Oh ini berarti ininya kurang sama ini. Itu Yan. Iya, Sab. Kayaknya. Aku juga masih awang-awang gitu. Berarti ini nilai ini. Gitu ya. Berarti list receivable itu nilai residual payment ini ditambah sama residual value atau sama dengan fair value-nya. Cuma bedanya nanti di sini kalau garansi ya sama, kalau tidak bergaransi ya tinggal kita kurang sama selisih yang garansi residual value sama expected residual value gitu. Ada lagi nggak Yan? Atau siapa yang mau koreksi-koreksi? Makasih tadi. Siap. Ya. Mau nanya dong bagian yang penyelesaian itu loh, yang ada loss itu aku masih kayak nerawang-nerawang gitu loh. Oh. Dan yang guaranteed sama unguaranteed gitu. Baik lessor sama leasing. Resor nanti harus perkon ya. Ya, Pur. Iya, iya. Ini. Wish WRT. Ya, 10.000. Di sini kan yang diminta perusahaan itu lu bakal balikin sediaan gue tuh apa atau peralatan gue itu harus 10.000 nih nilainya, bodo amat mau kayak gimana pun, tapi si yang minjem itu ya kayaknya nggak mungkin deh bakal 10.000 gitu kan, kayaknya cuma 7.000 doang gitu. Makanya ini kan ada selisih 3.000 kan. 3.000-nya ini bakal nambah nilai tadi list payment. Terus ternyata pas di akhir tahun itu, akhir tahun sewa, harusnya dia tadi ekspektasinya 7.000, cuma ada 5.000 gitu. Nilai fair value itu cuma jadi 5.000. Maka ada loss kan, loss on list. Ini untuk listnya dulu ya, untuk si listnya. Oke. Nah, di sini berapa nilainya? 2.000. 2.000 ya, Sab? Ya, karena kenapa gini kan? Selisihnya itu kan dari awal ini kurang ini kurang 5.000 kan harus selisihnya itu jadi 5.000 kan. Dari 5.000 ini 3.000-nya ini udah masuk ke pembayaran awal dia. Jadi yang bakal dia tanggung lagi, tapi bukan sebagai pembayaran, bukan sebagai pembayaran sewa, tapi sebagai loss. Itu tinggal selisihnya yang dia belum bayar gitu, 2.000 kan. Gimana kalau ternyata di akhir tahun sewa itu nol gitu ya? Gimana ini? Jadi langsung 5.000 ya, Sab?
Ini beda ya. Ini langsung ke sini gitu. Ini abaikan aja. Nih, dia ke sini lagi. Tadi dia ada ekspektasi sebelumnya kan, sebesar 7.000. Karena jadi 0, maka kan 10.000-nya benar-benar selisih tanggung kan 10.000 ini, tapi tanggungannya itu 3.000-nya udah di awal, udah sebagai penambahan nilai payment. Maka nilai selisihnya itu, atau yang belum jadi bebannya si list ya, sebagai loss-nya, itu 7.000 gitu. Atau masih bingung nggak? Jadi 3.000-nya ini udah dia, kalau kata kita kalau udah dikompensasi gitu sebagai kerugian, tapi ruginya itu dimasukin ke nilai sewanya gitu. Sementara nanti nilai yang nggak bakal bisa tercapai sama dia diakui sebagai loss gitu. Berarti yang 3.000 itu udah di jurnal sekian, list liability pada list 3.000 ya? Iya gitu. Nanti akhir tahun ini bakal ada ini di sini nih. Berarti kalau misalnya ada yang itu yang lebih rendah dari expected itu berarti kayak 2 kali jurnal, ada list liability pada cash. Iya. Sama ada ngakuin loss lagi ya? Iya. Iya, udah ada Gitu. paham. Oke. Makasih Asap. Ya. Ada lagi? Ini opsi-opsi aja kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak usah ada ini. Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ke PAK-nya. Soalnya nomor 4 ini kan ada 4 soal. Nomor 4 itu tentang error. Error belum ini banget sih, nanti dilanjut nanti ya. Ini sampai Lester dulu. Sekian dariku. Mohon maaf. Tes. Suara aku dengar nggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bukan di sini dan ini nggak ada yang itu gadgetin. Aku share screen dulu ya. Share screen. Nah, aku tuh berusaha melawak guys, cuma selalu gagal gitu. Salah ini. Apa sih Pak? Hah? Iya, ini temannya masih skin sini semua. Ya, bentar ya. Oke, ini mau tadi kan banyak apa ya, banyak agak susah di lesi sama isi-lising lah intinya. Kita mau ke sana dulu atau gimana? Halo? Iya lah ya, tadi soalnya banyak yang bingung gitu kan di lesi sama listing lah intinya. Jadi coba aku bahas yang 3 dulu ya, soal 3 gitu. Oh ya, yang soal 4 ini kan dia accounting sama ini kan apa namanya koreksi kayak gitu. Nah jadi ini belum dibahas karena aku sendiri juga belum terlalu mendalami materinya gitu. Jadi aku sendiri juga belum berani bahas sama siswa juga. Nah, jadi yang udah dibahas sih mulai nomor 1 sampai 3 sih udah semua. Nah, tapi karena emang tadi tak lihat apa ya, banyak problem di soal 3 gitu. Jadi kita coba bahas soal 3 dulu. Bentar. Aku tutup. Oke, jadi di soal 3 ini itu, kita bacain dulu soalnya ya. Amandani X-ray AMX merakit mesin dan perangkat X-ray untuk keperluan medis gitu. Nah, terus dia nyewain ke pusat-pusat medis. Nah, terus si PMH ini itu klien dari AMX. Dia itu mau ya menyewa mesin X-ray dari AMX. Nah, perjanjian sewanya gimana? Yang pertama,
Yang A itu dia jelasin kalau sifatnya non-cancelable, terus nggak ada opsi beli. Yang kedua, periodenya itu 5 tahun. Nah, waktu berakhir dikembalikan ke lessor, berarti kan nggak ada BPO ya, bargain purchase option-nya nggak ada. Terus yang ketiga, rata-rata usia manfaat X-ray 6 tahun. Nah, di sini dia apa tuh namanya, masa manfaatnya 6 tahun, tapi periode sewa cuma 5 tahun ya guys. Itu ntar jadi perhitungan di ini nih, analisis klausul sewanya. Terus yang keempat ada, nah ini, yaitu berkontrak di 1 Januari 2019, terus fair value-nya nih, fair value-nya itu 485 juta. Sedangkan biaya perakitapnya adalah 380 juta dan membayar legal fees terkait dengan datangan sewa 20 juta. Nah, di sini karena emang Aman Dhani X-ray ini itu perakit mesin dan perusahaan perakit mesin, jadi emang proses bisnisnya ya merakit mesin gitu. Nah, karena emang proses bisnisnya merakit mesin, 360 juta ini adalah COGS-nya gitu guys. Kayak COGS-nya modal dia lah kayak gitu. Dan sedangkan yang legal fee ini itu merupakan apa namanya, IDC kalau nggak salah namanya, initial direct cost. Kemarin diajarin sama juga Pak Eri sama Bu itu udah ngajarin. Jadi kalau misalnya antar teman-teman, yang paling umum memang legal fee sih, legal fee, commission kayak gitu-gitu itu udah pasti masuk IDC dan dia itu dibebankan guys. Jadi selling expense, nggak masuk ke kapitalisasi apa tuh namanya, lease receivable. Udah, sekarang yang ke E, nilai sisa digaransi pada akhir periode sewa adalah 70 juta. Nah, ini berarti guaranteed ya, residual value-nya guaranteed sebesar 70 juta. Namun, PMH mengestimasikan nilai residunya itu 60 juta. Nah, dia guaranteed 70 juta, tapi expected residual value-nya 60 juta kayak gitu. Tadi ada apa tuh selisihnya? Ada penalti kan, penalti sebesar 10 juta. Nah, penalti itu tadi bakal kita masukkan ke mana ya? Ke kapitalisasinya si Lisi kayak gitu kan. Soalnya yang guaranti di sini kan si Lisi kan. Aku janji nih mau bayar 70 juta di akhir gitu. Mau ngasih 70 juta lah nilai mesin itu 70 juta gitu. Tapi ternyata kita ngekspektasikan sendiri tuh nggak yakin gitu kan. Wah, aku garansi 70 juta tapi kayaknya 60 juta doang deh. Tapi kita juga udah bisa ngestimasiin kan, wah kayaknya gue bakal bayar ke dia 10 juta kayak gitu. Nah, itu kita present value kan pembayaran itu ke list receivable kita. Nah, itu yang E. Sekarang yang F, yaitu penagihan pembayaran sewa lancar dengan imbal balik 8%. Jadi ini implicitnya ya. Terus kita juga incrementalnya 9%. Nah, aku mau nanggepin yang ditanyain Cila tadi, emang bener sih. Aku juga pernah baca soal itu yang emang bener ada implicitnya gitu, ada implicit rate-nya. Cuma si lesnya itu nggak tahu gitu kan ya, Cil? Ya, anggap iya ya. Anggap iya. Nah, itu perlakuannya kayak gimana? Perlakuannya itu, jadi ya kita bawa kayak ke realitas sih. Si lesornya tetap pakai, ngitungnya itu pakai implicit rate, tapi si lesnya pakai incremental kayak gitu. Tapi karena memang soalnya ini udah diketahui ya, maksudnya si PMH, si Lisi udah tahu, kita ya pakainya langsung aja. Kita pakai implicit semuanya. Nah, diminta apa aja? Yang pertama, membayar referensi sewa, klausul sewanya kita analisis. Yang ketiga, schedule amortisasi buat dua-duanya, lesi lesor. Terus jurnal tahun pertama. Terus yang kelima itu jurnal saat pengembalian balik ya. Yang keenam, laporan laba rugi. Laporan laba rugi diketahui operating expense-nya 15.500.000. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 1 dulu, guys. Ini menurutku soalnya agak kurang logis sih. Maksudnya soal banyak banget gitu kan dibuat, disuruh bikin apa namanya, amortisasi, schedule amortisasinya ada duanya, anjir. Emang kurang ajar. Setelah nggak boleh gitu. Ditulis aja. Nah, kita yang nama dulu, hitung pembayaran angsuran sewa, list payment-nya. Nah, list payment-nya gimana? Sebenarnya kan yang ngitung list payment itu kan si lessor kan ya, tapi nggak jarang di soal-soal itu walaupun kita di sudut pandang lesi, kita juga disuruh menghitung PMT-nya gitu. Nah, caranya gimana? Saya kayak gini sih guys. Yang pertama kita cari dulu fair value dari X-ray-nya. Fair value berapa? 485 juta kan. Terus kita masukin, terus kita
kurangin sama present value dari residual value. Nah, di sini karena uh, present value dari residual value itu kan di akhir kan ya udah kita present value-nya dia sebagai sum of one aja gitu. Nanti kita kurangin hasilnya segini, ini adalah amount received by lessor. Nah, dari amount received by lessor itu yang bakal kita cari PMT-nya. Caranya kayak gimana? Ya udah kita masukin di sini amount received by lessornya, terus dibagi sama present value annuity due-nya yang hasilnya akan menghasilkan PMT 1111 gitu. Tapi teman-teman ini logikanya udah paham kan ya? Maksudnya kenapa kok harus dibagi sama present value faktor annuity due kayak gitu? Halo? Sepi banget anjir ini market ya belum kan? Paham. Paham lah ya. Karena menghasilkan PMT gitu. Nah, ya udah kan kita udah menyelesaikan nomor 1 yang disuruh menghitung pembayaran advance sewa PMT-nya, terus kita ke nomor 2. Analisis klausul sewa bagi lessee dan lessor. Ini juga udah diterangin sama Chef tadi ya. Jadi bagi lessee itu ada 2 requirement-nya. Yang pertama, masa waktu lebih dari 1 tahun sama nilai aset lebih dari 5.000 dolar. Nah, kalau misalnya emang udah melewati ketentuan itu bisa dikategorikan sebagai finance lease. Nah, di sini karena emang 5.000 tahun, sebenarnya itu 5.000 dolar tuh gimana ya? Aku juga nggak ngerti gitu. Aturannya kan 5.000 dolar. Ya udah tak convert aja ke rupiah. Satu dolarnya itu 14.000 rupiah, jadinya 70 juta gitu. Jadi dan ternyata fair value-nya 485 kan, atau masih lebih gitulah. Jadi kesimpulannya bagi lisi pun dia juga Ini emang diem kah? Aku kira jaringan aku. Iya, sama. Hening banget nih. Ini memang parah dari tadi cuy. Lah, mana? Ya, keluar. Ngambek kayaknya kan. Tes. Masih direkam nggak nih? Kenapa nih? Lah, kirain si Furkon. Lah, masuk si Joko Bajang doang. Alhamdulillah. Allah. Kirain bakal semua. Sampai listing gitu. Kan udah panik duluan kan. Siap belum ngerti. Allah, betul aja. Mana Furkon nggak balik-balik?
Rama mana diam-diam aja dari tadi. Kam, 20-an nggak sih tadi awal-awal? 20-an. Oh, iya. Iya, 26, 27 lah. Sia udah pada kelar belum, guys? Atau Dedeng doang? Yang ini sih belum. Coba gua bab 3 belum mulai, anjir ya Allah. Hah? Emang belum mulai tuh? Hah? Oh, iya sih. Iya benar. Yang mulai bahas tuh kan sih. Aduh, satu belum parafrase. Nyari idenya juga lama, Deng. Cari judul juga ramah lagi. Cari judul aja susah, cuy. Net banget, astaga. Ini jaringannya pun bermasalah ya. Sidoarjo ketutupan. Towernya ketutupan lu. Tetangga lah itu. Mau UAS emang banyak kendala gitu. Mau dilanjutin nggak? Oke, kita lanjutin. Nah, Silakan ya. Kalau ada Jangan, salah, mohon perbaikin, guys. Oke, udah kelihatan nggak? Oh sumpah, lanjut terakhir. Keren. Bercanda ini. Beneran dong. Keren. Jadi tadi si Fur sudah ngitung ya, gimana cara nyari pembayaran asuransi sewa. Kalau Fur sudah balik bilang ya, biar lanjutin Fur lagi. Oke. Nah, yang kedua, kita analisis klausul sewa, lalu tentukan jenis sewa menurut list dan lessor. Pertama kita tentuin menurut list. Nah, kita tahu bahwa masa sewanya ini kan lebih dari 1 tahun, maka terpenuhi. Dan nilai wajar aset sewa lebih dari 5.000, itu sudah dicari ya. 5.000 dikali 14.000 dapat 70 juta. Ini sedangkan sewanya, nilai dasar sewa kita dapat 437 juta, ya terpenuhi. Dan untuk lessor, nah kita lihat kontraknya tadi kan bersifat non-cancelable. Nah, maka pembayarannya juga probable, dapat dipastikan. Maka bagi si lessor ini terpenuhilah syarat pertama. Lalu kita uji klausul leasing. Pertama, kita lihat bahwa ada transfer. Tidak ada opsi beli atau tidak ada transfer, maka tidak terpenuhi. Yang kedua, tidak ada opsi pembelian juga, tidak terpenuhi. Yang ketiga, masa sewa. Masa sewa ini kita tahu bahwa masa sewanya adalah 5 tahun dan masa ekonomis aset 6 tahun, didapat 83%, lebih dari sama dengan 75% masa manfaat aset, maka terpenuhi. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, kita bisa tahu bahwa nilai dasar sewa itu lebih dari 90% nilai wajar aset. Nah, dari mana sih nilai dasar sewanya ini lebih dari nilai wajar aset? Bisa kita tahu dari sini. Ini nilai dasar sewa dibagi dengan fair value aset. Nah, dapat 90,18%, lebih dari sama dengan 90% akan terpenuhi. Apakah ada alternatif penggunaan? Ada. Nah, karena ada alternatif tidak terpenuhi. Namun, karena dari dua dari 5 uji klausul ini terpenuhi, maka lessor mengkategorikan sewa ini menjadi finance leasing. Lalu yang ketiga, buat schedule amortisasi sewa baik bagi leasing maupun lessor. Nah, kita pertama bikin schedule untuk leasing. Kita tahu pembayaran asuransi sewa sebesar 11425. Nah, di sini kita kalikan dengan present value
faktor annuity due 5-8%. Dapat dari mana? Nih, ini masa sewanya kan 5 tahun. Terus di sini kita tahu bahwa di sini tahu implicit rate yang dipakai oleh lessor, maka kita pakai yang 8%. Di sini kita hitung present value annuity due-nya didapat 4,3121. Kalikan dapat present value annuity due pembayaran angsuran sebesar 437.359.176. Nah, di sini kita tadi lihat ya bahwa nilai sisa yang digaransi adalah 70.000 oleh lisi. Namun lisi sendiri mengestimasikan bahwa nilai sisa nanti sebesar 60 juta. Maka kita bisa tahu bahwa selisih nilai sisa adalah 10 juta antara garansi dan estimasi. 10 juta ini kita present value-kan untuk mencari nilai lease liability. Nah, kita present value-kan dengan cara 10 juta dikali dengan present value factor single 5,8%. 10 juta dikali 0,6806 didapat 6.805.832. Nah, kita jumlahkan dapat lease liability sebesar 444 juta. Kita masukkan aja nih ke schedule amortisasinya. Tanggal 1 Januarinya dibuat 2 ya, karena ini pembayarannya di awal. Yang tahun 2019 dibuat 2 kali, habis itu 5 tahun 20, 21, 22, 23. Karena dia ada selisih antara garansi dan nilai sisa yang diekspektasikan, maka nanti di 1 Januari 2024 bakal ada pembayaran sebesar selisih. Nah, kita masukkan aja nih. Pembayarannya tetap ya 101 sampai 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 tahun selama masa sewa. Ya, kemudian karena dia dibayar di awal 1 Januari 2019 nih sudah mengurangi lease liability sebesar cash yang dibayarkan. Dapat lease liability sebesar 342 ini. Nanti untuk menghitung interest expense-nya itu menggunakan implicit rate. Menggunakan rate yang kita pakai untuk mencari lease liability, untuk mencari present value annuity due pembayaran angsuran. Nah, kalau pakai incremental, kalau misalnya kita menghitung ini pakai incremental, maka di sini interest rate-nya pakai incremental rate. Gitu. Ya, sudah datang lah ya kali ini. Nah, untuk sisi lessor, nah di sini kita menghitung lease receivable-nya dengan cara menambahkan present value factor annuity due atau nilai dasar sewanya ya, ditambah dengan present value garansi, present value nilai sisa yang digaransikan. Atau ya seperti saya bilang tadi bahwa lease liability-nya ini adalah sebesar fair value asset. Cara amortisasinya sama, nanti bakal nerima kas sebanyak yang dibayarkan oleh lessee secara tahunan. Nah, tapi nanti di akhir tahun 2024 dia nanti bukan terima 10.000 tapi terima 70.000. 70.000 ini nilai apa sih? Ini nilai residual value yang diharapkan oleh lessor. Nah, di sini kan di awal dikasih tahu bahwa nilai sisa yang digaransi adalah 70.000 oleh lessee. Nah, berarti nilai digaransi ini adalah nilai yang diharapkan oleh lessor yang bakal diharapkan bakal kembali ke lessor 70 juta. Nah, jadi di akhir tahun ini nanti jadi nggak mesti cash receipt ya, kalau di akhir tahun ini bisa aja bisa berupa cash, tapi yang jelas dia ngarepinnya equipment-nya sebesar 70 juta. Gimana kalau dibuat 70 juta, misal dia dapatnya 50 juta, maka ya tentu bagi selisih nanti atau bagi si penjamin bakal nutupin kerugiannya sebesar 20 juta yang akan dibayarkan ke lessor. Ya lessor tetap menerima 70 juta. Gitu. Untuk misalnya sama ya, interest cara ngitung interest revenue-nya ya carrying value list dikali dengan interest rate-nya, terus cari reduce lease liability dengan cara cash receipt dikurang interest revenue dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman. Oke, paham ya. Nah, terus yang keempat, buat jurnal tahun pertama baik bagi lessee maupun lessor. Nah, jurnal tahun pertama
kita lihat dari sisi leasing dulu. Dari sisi leasing, kita akan mencatat jurnal leasing. Nah, jurnal leasing kita mencatat right of use asset pada lease liability sebesar lease liability yang ada di jurnal, ada di schedule amortisasinya si leasing. Jangan sampai kita ambil yang di lessor. Nah, kita catat sebesar 444 juta sekian gitu. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2019 kita juga mencatat pembayaran, si leasing juga mencatat pembayaran pembayaran sewa pertama kali sebesar 101 sekian gitu. Lease liability pada cash sebesar 101 sekian. Ini yang seperti sudah kita hitung sebelumnya nih. Jadi ini yang bakal dibayar di awal tahun oleh leasing. Nah, kemudian di akhir tahun 31 Desember 2019, nah si leasing nanti bakal mengakui bunga beban bunga sebesar 27.419.169. Dilihat dari mana? Ini kita dapat dari schedule amortisasi di sini. Kita dapatnya di sini 1 Januari. Nah, sebenarnya ini 31 Desember gitu loh. Jadi 1 Januari sampai 31 kan. Nah, nanti ya gitu deh. Ini sebenarnya sampai di akhir tahun gitu loh. Ini setahun dari Januari, dari 19 ke 20 kan setahun gitu. Jadi nanti di akhir tahun kita mencatatnya sebesar yang di 1 Januari 2020. Gitu. Kalau mau manual gimana? Kalau mau manual kita bisa menghitungnya dengan cara right of use lease liability-nya. Lease liability dikurangi dengan lease liability. Pokoknya kita ngitung carrying amount lease liability dikali dengan interest revenue. Nah, carrying amount 31 Desember kita dapat lease liability sebesar 444.165.608 dikurang dengan lease liability pada pembayaran pertama. Nah, jadi nanti ini dikurang ini dapat carrying amount kita sekitar sekian sampai 31 Desember. Nah, kemudian ini nanti dikali dengan rate-nya didapat 27.419 sama gitu. Itulah cara kalau mau hitung manual. Nah, untuk depreciation expense-nya untuk selanjutnya kita juga menjurnal depresiasi atas right of use aset kita. Caranya ya nilai right of use aset kita dikalikan dengan masa sewa kali 1/5 karena masa sewanya 5 tahun didapat 88.823.002. Keriting ya angkanya ya. Nah, selanjutnya untuk lessor. Nah, lessor karena dia nih, ini kategorinya finance leasing ya, makanya jurnalnya seperti ini. Dan lessor ini kita tahu bahwa dia juga masuk kategori finance leasing, maka kita mencatatnya adalah pada tanggal 1 Januari 2016 kita mencatat lease receivable pada sales revenue sebesar, nah ini kita bisa mengacu pada schedule si lessor. Nah, kita dapat 85 juta. Karena ini termasuk kategori finance leasing, maka ini kan seperti menjual aset, maka tidak lupa kita menjurnal COGS pada inventory. Sebesar berapa? Sebesar 340 juta. Dari mana sih? Cara dapatnya ya ada di soal gitu loh. Nih, tadi kan Sifur bilang bahwa biaya perakitan ini termasuk cost of goods sold. 280 juta. Nah, apakah ada jurnal lagi? Ada. Tanggal 1 Januari kita juga menjurnal selling expense pada cash. Loh, ini muncul dari mana sih? Selling expense ini muncul dari legal fee tandangan sewa. Legal fee tandangan sewa yang dibayarkan oleh lessor, nah itu kan dicatat sebagai selling expense, bukan dikapitalisasi. Nah, maka kita mencatat selling expense pada cash sebesar 20 juta. Nah, tak lupa kita menerima pembayaran pertama, yaitu cash pada list receivable sebesar 101.425.397. Ini mengacu juga ke schedule amortisasi. Kemudian untuk 31 Desember, kita selesor juga mengakui pendapatan bunga. Caranya ya sama seperti sisi leasing, tapi si lessor lihatnya ke si schedule amortisasi lessor gitu. Ini dilihat dari schedule amortisasi dapat 30.685.908. Gimana kalau manual? Kalau manual ya sama, kita cari carry amount
sampai 3 September 2019. Nah, caranya list receivable yang pertama kali kita catat dikurangi dengan list receivable yang berkurang pada saat kita menerima pembayaran bunga. Didapat sebesar sekian, 383,574 nih carrying amount-nya sampai 31 Desember. Kemudian ini kita kalikan dengan interest rate atau dikalikan dengan implicit rate. Nah, sama kan didapat 30.685.968. Oke, jurnal aman ya. Nah, ini nomor 5. Buat jurnal saat pembelian baik bagi lessee maupun lessor. Nah, jadi ini langsung ke tahun 2024. Nah, di tahun 2024 nanti si lessee bakal mengembalikan asetnya gitu. Seandainya si lessee ini nggak ada mengekspektasikan bahwa nilai asetnya bakal di atas nilai garansi, nilai sisa yang digaransi, maka dia nggak ada ngejurnal gitu. Dia ngejurnal karena beberapa hal seperti yang dijelaskan sama si Sab tadi. Nah, di sini case-nya si lessee ini menjurnal gara-gara dia mengekspektasikan nilai sisa di bawah nilai yang digaransikan gitu. Nah, tadi kan yang digaransikan sebesar 70 juta nih oleh lessee. Tapi ternyata nilai sisa yang diestimasikan adalah 60 juta. Nah, dan di sini soal nggak ada keterangan ya, apakah aktualnya 60 juta atau enggak. Tapi jadi kita asumsikan bahwa nilai sisa di akhir tahun 2024 itu sama dengan nilai sisa yang diestimasikan oleh lessee. Makanya di sini nilai estimasinya sama dengan nilai aktual. Nilai sisa aktual sama dengan 60 juta. Ada selisih kan 10 juta. Nah, 10 juta ini harus dikompensasi oleh si lessee. Jadi si lessee ini harus kembalikan sebesar 70 juta ke lessor. Nah, kalau nilai asetnya 60 juta, maka si lessee harus nambah pembayaran sebanyak 10 juta agar nilai garansinya atau nilai yang diberikan oleh lessor itu benar-benar 70 juta atau nilai yang dijaminkan ke lessor itu 70 juta gitu. Karena nilai sisa ini sebelumnya sudah diestimasikan atau sudah diestimasikan oleh si lessee, sudah masuk ke dalam pembayaran, maka di sini kita mencatatnya sebagai pengurang lease liability, bukan sebagai loss on lease. Gitu. Katanya sebesar lease liability pada cash sebesar 10 juta. Loh, terus di sini kan ada jurnal nih, ada interest expense nih. Interest expense ini catatnya pas kapan sih? Interest expense-nya ini dicatat waktu akhir 31 Desember 2023. Jadi sebelum 1 Januari kita mengakui beban bunga, kita akan mengakui beban bunga 740. Jadi nanti di akhir 31 Desember ini kan carrying amount liability pada 31 Desember 2023 itu sebesar 9.259.259. Nah, di akhir tahun tersebut kita menyesuaikan bunga biar jadi 10 juta. Caranya ya carrying amount ini dikalikan dengan interest expense didapat 740.741. Nah, maka nanti di akhir tahun 2023 list liability yang tercatat di neraca 1 Januari 2024 adalah sebesar 10 juta. Makanya di 1 Januari 2024 kita tinggal menjurnal list liability pada cash 10 juta. Kalau si lessor gimana? Nah, si lessor kan dia tetap menerima sebesar 70 juta. Menerima 70 juta tadi semuanya bukan dalam bentuk inventory, tapi cash karena ternyata di akhir masa sewa, inventory-nya tuh hanya sebesar 50 juta gitu. Sedangkan dia sudah minta garansi. Inventory-ku harus 70 juta di akhir masa sewa. Nah, untuk itu dia mendapatkan kompensasi sebesar 10 juta dari lessee. Jadi jurnalnya cash, inventory, pada list receivable cash 10 juta, inventory 60 juta, list receivable 70 juta. Ini list receivable jadi 70 juta sama ya kayak si lessee tadi. Nah, di si lessor ini kan
Ini kan masih 64 juta nih. Nanti di akhir tahun 2023 dia bakal nyusahin bunga akrual. Nah, jadi 70 juta juga nanti. Oke gitu. Terus terakhir buat laporan laba rugi tahun pertama bagi lessor jika diketahui operating expense 15.500.000 dan tarif pajak 25%. Nah, jadi kalau membuat laba rugi tahun pertama ya kita mengacu ke jurnal tahun pertama. Nah, si lessor mengakui sales revenue sebesar 485 juta. Cost of goods sold-nya tercatat 350.000, maka kita dapat gross profit 105 juta. Operating expense tadi diketahui bahwa di soal 15.500.000 dikurangi dengan selling expense. Selling expense ini muncul dari pembayaran legal fee sebesar 20 juta. Kemudian ada interest revenue yang kita akui di 31 Desember 2019 sebesar 30 juta sekian. Dapat operating income-nya sebesar 100 juta. Lalu ada income tax 25% dikali dengan operating income didapat, habis itu dikurangkan dapat net income sebesar 75.129.476. Oke, sudah selesai. Nah, itu aja kan yang mau dibahas. Sudah mau sekalian. Ini nggak mau. Ya. Kalau ada salah-salah ya, apa? Tanggapin. Mau lanjut nggak? Sudah pada lift gitu. Nah, oke. Sekalian lah ya. Oke, sudah kelihatan. Ini, kontrak jangka panjang ya? Aduh, salah. Mau yang mana? Mau yang 811? Ini mana sih? Ini sudah dibahas Furkon sih sebenarnya kalau kontrak jangka panjang. Yang mana ya belum ya? Biasanya ini aja lah ya. Ada dua ya, percentage sama cost recovery. Oke. Kita bahas latihan 18-12. Nah, ini sudah belum dibahas Furkon kemarin? Aku lupa ya. Yang Furkon dibahas kemana? Yang mana kemarin ya? 18-11 atau 18-12? Si Furkon kayaknya mau bahas yang ini sih, kalau yang kontrak jangka panjang. Kayak ini aja deh. Oke, kita bahas kontrak jangka panjang ya. Jadi soal A, kita tahu bahwa kontraknya ini dimulai tanggal 2 Januari 2019, selesai pada 1 November 2021. Kontrak presnya 700 miliar, dan estimasi total biaya 650 miliar, bisa dilihat di soal ya. Nih. Pada tahun pertama, total estimasi biaya masih sama dengan perkiraan awal. Jadi estimasi total cost di tahun 2019 adalah 650 miliar.
Namun akibat inflasi pada tahun kedua dan ketiga, total estimasi biaya, estimasi total cost naik masing-masing sebesar 8% dan 10% dari total estimasi biaya awal. Maka di sini kita lakukan penyesuaian estimasi total cost. Wah, ini salah. 2020, 2021. Di 2020, estimasi total cost-nya menjadi 702 miliar. Tapi dari mana? Estimasi total cost awal dikali dengan 1 ditambah 8%, ditambah inflasinya, rate inflasi. Jadi 650 miliar dikali 1,08 didapat 702 miliar. Untuk 2021 sama, karena dia dari estimasi total biaya awal, maka kita kalikan 650 miliar kali 1,10, dapat 715 miliar. Di sini kemudian nih, berikut data kontrak. Jadi biaya yang dikeluarkan selama tahun berjalan di 2019 nih sebesar 230 miliar. Nah, di 2020 sekitar 185,9 miliar dan di 2021 sebesar 399,1 miliar. Ini kan cost incurred ya. Nah, kita mau tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan sampai pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Cost to date, cost yang dikeluarkan sampai tahun 2019 adalah sebesar 130 miliar. Kemudian, biaya yang dikeluarkan sampai 2021 adalah sebesar 315,900 miliar. Loh, kok nggak 185? Nah, 185 ini kan adalah cost incurred, cost yang dikeluarkan di tahun 2020. Nah, kita mau tahu berapa sih biaya yang telah dikeluarkan sampai 2020. Caranya adalah dengan menambahkan biaya yang dikeluarkan di 2019 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan di 2020. 130 ditambah 185,9 didapat 315,9 miliar. Begitu juga di tahun 2021, cost to date-nya, ya berarti kita jumlahkan semua biaya-biayanya nih. Jadi kita dapat 715 miliar. 130 di 2019, 185 di 2020, dan 399 di 2021. Setelah dapat data-data ini, kita bisa bikin schedule kita bikin apa ya, percentage of completion-nya dulu. Ini soalnya apa sih? Kita suruh analisis profit loss pada kontrak tersebut, tentukan prestasi penyelesaian, lalu buat schedule pengakuan. Nah, nomor 1, kita cari profit atau loss pada kontrak. Caranya, di sini kita bisa ngeliat nih. Ini kita bisa lihat bahwa selama tahun 2019 sampai 2021, kontrak price-nya tuh seperti ini, konstan, 700 miliar. Kemudian, kita kurangkan dengan estimasi biaya. Estimasi biaya ini ada apa aja sih? Estimasi biaya ini isinya ada cost to date dan cost to complete. Nah, ada cost to date sama cost to complete. Sama estimasi total biaya. Di sini kita sudah cari nih cost to date-nya 130 juta. Nah, di 2019 130, 2020, 2021 sudah kita cari, tinggal kita masukkan di masing-masing tahun. Cost to date-nya sekian. Di sini kenapa cost to complete-nya kosong? Karena ya sebenarnya bisa sih kalau mau dihitung, cuma kita kan sudah dapat nih estimasi total biaya masing-masing tahun. Nah, ini kita langsung masukkan aja ke estimasi total biaya sekian gitu. Kalau kita mau nyari cost to complete, ya berarti kita cari dengan cara mengurangi estimasi total cost dengan cost to date. Didapat nih. Ya, menurutku kenapa aku nggak nyari cost to complete? Ya karena yang kita pakai dalam menghitung persentase itu tuh hanya cost to date dan estimasi total cost. Menurutku ini aja yang perlu dicari. Nah, di sini kita kan sudah dapat tuh estimasi total penyelesaian. Nah, kemudian kita cari estimasi total gross profit. Caranya, kontrak price dikurang dengan estimasi total cost. 700 juta dikurang 700 miliar dikurang 650 miliar. Dapat 50 miliar. Nah, setelah dapat 50 miliar, kita cari persen komplitnya. Persen komplitnya adalah dengan cara ini. Cost to date dibagi dengan estimasi total cost. Nah, di sini aku bilang kenapa cost complete-nya nggak perlu kita, tapi kalau mau ditulis boleh sih, cuma menurutku nggak terlalu dipakai. Ini pakai itu sebenarnya cost to date dan estimasi total cost untuk mencari persen complete. Dapat 20%. Estimasi total cost gross profit dicari dengan menghitung kontrak price dikurang dengan estimasi total cost.
untuk mencari estimated total gross profit. Sama juga di tahun 2020. Nah, 700 miliar dikurang 702 miliar. Oh, ternyata estimated total gross profit-nya loss di tahun 2020. Nah, berarti kalau ada loss di 2020, kalau ada loss di estimasi total gross profit, maka kita bisa dapat mengatakan bahwa jenis kontrak ini adalah overall loss. Atau mau ke teori dulu ya. Nah, jadi kalau dia interim loss, estimasi total gross profit itu masih bernilai positif. Nah, kita lihat di sini. Estimasi total gross profit untuk interim loss itu kan masih positif ya. Di 2019 masih positif, tapi di 2020 itu ada penurunan. Nah, tapi masih positif, maka ini masih dikatakan interim loss. Maka pengerjaannya untuk interim loss ini sama seperti kontrak yang biasa ya. Pengerjaannya sama. Tapi untuk case yang dia overall loss, mana ya overall loss ya? Nah, untuk overall loss pengerjaannya mungkin akan sedikit berbeda. Nih, untuk overall loss, estimasi total gross profit ada yang bernilai negatif. Nih, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya di interim, dia masih positif meskipun mengalami penurunan. Kalau di overall loss, dia sudah negatif. Nah, berarti ini menandakan kita harus mengerjakan dengan cara overall loss. Gitu. Caranya gimana? Nah, berikut caranya. Nah, kita sedang hitung nih masing-masing persentase penyelesaian, masing-masing tahun, terus kita menghitung estimasi total gross profit. Selanjutnya kita menyusun schedule percentage of completion ya. Percentage penyelesaian. Nah, caranya ya kolomnya ada due date, recognized period, sama recognized current period. Di 2019 kita mencatat revenue sebesar 20% kali 700 miliar. Dari mana ini? Nah, kita kan tadi sebelumnya ngitung persen komplitnya 20%. Gitu. Revenue kontrak price-nya di 2019 itu 700 miliar. Nah, berarti untuk di tahun 2019 kita mencatat revenue dengan cara mengkalikan percentage dengan kontrak price-nya 20% kali 700 miliar dapat 140 juta. Nah, cost to date ini cost to date berarti cost to date tinggal di copy ya, 130 miliar masuk ke cost to date. Kita hitung 140 miliar dikurang 130 miliar dapat 10 miliar. Nah, karena ini masih awal, maka tidak ada yang diakui tahun sebelumnya. Maka yang diakui tahun berjalan adalah sebesar sekian, masuk copy ke sini. Nah, lalu untuk tahun 2020. Tahun 2020 kan kita sudah menghitung nih bahwa di tahun 2020 ini ada loss sebesar 2 miliar. Maka langkah pengerjaannya agak berbeda di cost to date dan gross profit. Berbedanya itu di sini, teman-teman. Nah, berbedanya itu di sini. Cara menghitung revenue-nya tetap sama, percentage dikali dengan kontrak price-nya didapat 315 miliar untuk to date, untuk kolom to date ya. Nah, namun di sini untuk menghitung cost to date dan gross profit, langkah pengerjaannya kita menuliskan gross profit dulu. Dapat dari mana? Gross profit, estimasi total gross profit ini adalah nilai estimasi total gross profit. Lihat tabel sebelumnya nih. Estimasi total gross profitnya kan 2 miliar di tahun 2020. Nilai ini kita masukkan ke gross profit di schedule tahun 2020, 2 miliar. Nah, mengacu ke sini ya. Kemudian, untuk mencari cost to date-nya, cost to date, cara nyarinya adalah dengan revenue dikurang gross profit. 315 dikurang 2, jadi dapat 317. 315 dikurang min 2, jadi 317 positif. Kemudian, sebelumnya sudah mengakui recognized period-nya sebesar sekian. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Tinggal copy ke sini. Maka yang diakui di tahun berjalan adalah ya dengan cara mengurangi yang dia to date dikurangi dengan prior period. Nah, maka kurang 315 dikurang 140 juta. Yang 32 315 dikurang 140 juta dapat 125 juta. Sama juga dengan cost to date. Sama juga yang dengan cara yang cost to date ini. Caranya dengan mengurangi yang diakui di to date dikurangi dengan recognized period didapat 187 juta. Nah,
Nah, gross profit juga sama, min 2 miliar dikurang 10 miliar, dapat min 12 miliar. Yang di 2021 juga sama. Revenue-nya di sini kan sudah selesai ya, revenue-nya 100% nih, sudah 100% penyelesaian. Maka persen komplit 100% dikali kontrak price ya 700 miliar. Di sini karena sudah selesai, berarti kita nggak usah hitung lagi seperti 2020, kita langsung masukin aja. Cost revenue-nya 300 miliar, cost to date-nya 715 miliar, gross profit-nya ya ini tinggal kita salin, ya, min 15 miliar. Terus recognize per period, nah yang di sini kita copy ke sini. Kemudian yang recognize current period ya tinggal dikurangkan, to date dikurang per period didapat sekian. Nah kira-kira gitu kalau buat nyusun schedule percentage of completion. Ya bedanya itu sebenarnya cuma di sini doang. Kalau buat overall loss, kita tahu overall loss dengan melihat estimate total gross profit-nya dulu. Apakah dia negatif? Kalau negatif berarti enggak. Apakah dia positif? Kalau misalnya estimasi total gross profit masih positif, maka dia interim loss. Belum tentu dia interim loss. Kalau dia naik, ya berarti nggak loss dong. Kalau dia tetap, berarti nggak ada loss juga. Dia interim loss ketika estimasi total gross profit di tahun 2019 dia berkurang di tahun 2020 dan tahun 2021 gitu, mengalami penurunan, itu disebut interim loss. Namun jika di estimasi total gross profit-nya itu sudah negatif, maka kita bisa pastikan bahwa itu sudah pasti overall loss. Untuk overall loss, maka kita lihat nih overall loss-nya nih di tahun berapa. Overall loss-nya ini kan ternyata di tahun 2020 nih mulainya. Maka di tahun 2020 untuk mencatat schedule, kita langsung masukin gross profit loss-nya ini yang kita hitung di sini, langsung masukin ke schedule-nya. Nah, untuk cost nya ya kita cari kayak tadi, revenue dikurang min gross profit, gitu, dapat 317. Kalau misalnya interim loss kayak biasa aja ngerjainnya, nggak perlu pakai, ya nggak perlu kayak gini, kayak gitunya kayak biasa aja. Kayak di 2019 nanti revenue dicari dengan cara persentase kali kontrak price, cost nya tinggal di copy, 315 ini tinggal dimasukin sini. Nah, nanti dapat gross profit, nanti ya kayak biasa lah pengerjaannya kalau interim loss. Sama kayak yang biasanya gitu. Oke, kita sudah nyusun nih schedule percentage of completion-nya. Nah, selanjutnya kita disuruh berdasarkan persentasenya itu buat jurnal pengakuan untuk setiap tahun dan jurnal penyelesaian kontrak. Nah, di sini kita cuma sebut jurnal apa sih? Kita jurnal pengakuan pendapatan untuk setiap tahun. Berarti kita nggak ada ngejurnal tagihan ya, nggak ada ngejurnal billing dan sebagainya. Kita cuma ngejurnal pengakuan pendapatan. Di tahun 2019 kita ngejurnal apa sih? Di 2019 kita bakal ngejurnal construction expense. Construction expense ini dapat dari mana? Construction expense ini mengacu pada yang diakui pada current period, cost to date yang diakui current period, 130 miliar. Nah, construction in process ini adalah gross profit yang diakui recognized current period di tahun 2019. Ini gross profit. Nah, sedangkan revenue from long term contract, nah ini juga mengacu di recognized current period. Jadi kita kalau mau jurnal, kita tuh ngambil nilai-nilai yang di sini aja teman-teman, nggak usah ngambil yang di sini. Kalau 2019 berarti kita lihat, 2019 berarti sini yang kita ambil. 2020 berarti sini yang kita ambil. 2021 berarti sini yang kita ambil. Nah, di tahun 2020 di sini kita lihat construction expense kita 187 miliar. Nah, di sini gross profit-nya negatif nih, kredit. Nah, berarti kita nyatat construction prosesnya yang merupakan gross profit ini di sisi kredit. Besar 12 miliar. Nah, nanti revenue from long term contract-nya ya kita copy juga dari 2020. Sama juga 2021. Pokoknya kalau seandainya gross profit-nya itu negatif, berarti kita nyatat construction in process di sisi debit, di sisi kredit kalau negatif. Kalau misalnya dia positif, berarti kita nyatat construction in process di sisi debit. Ini jurnal pengakuan pendapatan ya teman-teman,
bukan jurnal apa sih namanya? Ini masih jurnal pengukuran pendapatan. Nah, kemudian di tahun 2021 sama kita juga mencatat consideration expense pada consideration in process dan revenue from long term contract. Di sini consideration in process-nya di sisi kredit karena revenue-nya negatif, bertambah nih, tambah loss gitu. Kemudian jurnal penyelesaiannya ya kita tinggal ngejurnal billing pada consideration in process. Nilainya sebesar apa sih? Nilai penyelesaian kontrak itu pasti sama sebesar dengan contraction price di tahun 2021. Insya Allah sama sih. Sama dengan kontrak price di akhir tahun ini. Ya, berarti kalau ada bonus berarti otomatis kontrak price-nya bertambah gitu. 700 miliar. Tuh. Oke. Cukup kali ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman lah ya. Oke, mungkin Fur nggak bisa masuk ya? Udah dibuka. Oke, mungkin sudah waktunya maghrib dan sudah cukup lah ya disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung, mungkin ke Furnya langsung atau ke Sabrina buat lebih lanjut. Sab, ada tambahan lagi nggak, Sab? Udah. Tadi aja di chat, ya udah di situ. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Sabrina. Makasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Mantap kali Iya, live-nya. terima kasih, Sab.